Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fauzan Surbakti, NIM 0701231002. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga wafat. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Di tahun ini dikenal sebagai tahun gajah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya Abdullah meninggal beberapa bulan sebelum beliau lahir. Jadi Nabi Muhammad dibesarkan oleh ibunya bernama Aminah. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yathrib atau Madinah. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad, tetapi 2 tahun kemudian kakeknya pun meninggal. Lalu Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Pada masa remaja, Nabi Muhammad dikenal sebagai pemuda yang jujur dan amanah, sehingga diberi julukan Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, beliau bekerja sebagai pedagang dan bertemu dengan seorang janda kaya raya yang bernama Khadijah. Khadijah terpikat dengan kejujuran dan kepribadian Nabi Muhammad, sehingga ia melamarnya meskipun usianya 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Mereka menikah dan hidup bahagia, dikaruniai 6 orang anak yang bernama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, merenungkan kehidupan dan masyarakat sekitarnya. Suatu malam pada bulan Ramadan, beliau didatangi malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Wahyu pertama yang diterima adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Awalnya Muhammad bingung dan takut, tapi Khadijah selalu mendukung dan menenangkannya. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya. Orang pertama yang memeluk agama Islam yaitu istrinya sendiri, Khadijah, diikuti oleh sahabat dekatnya Abu Bakar dan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Selama 3 tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah menerima perintah Allah, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka. Dengan terbukanya dakwah Rasul ini mendapatkan perlawanan dari kaum Quraisy karena ajaran Islam mengancam tradisi dan kekuasaan dari mereka. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad terus berkembang dan pengikutnya semakin bertambah. Mereka menghadapi berbagai tekanan, intimidasi, dan siksaan dari kaum Quraisy, tetapi mereka tetap teguh dalam iman mereka. Hijrah ke Madinah. Tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy semakin meningkat, sehingga pada tahun 622 Masehi, Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah bersama para pengikutnya. Peristiwa ini dikenal dengan hijrah dan menjadi titik awal kalender Islam. Di Madinah, Muhammad disambut dengan hangat oleh penduduknya. Beliau menyusun piagam Madinah yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan agama, menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Selama di Madinah, terjadi beberapa pertempuran penting antara kaum Muslim dan kaum Quraisy. Salah satunya adalah Perang Badar.
Perang Badar ini adalah perang besar pertama di mana kaum muslim berjumlah 313 melawan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Tapi meskipun kalah jumlah, kaum muslim berhasil menang dengan kemenangan yang besar. Perang selanjutnya, Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalaskan dendamnya karena kalah pada Perang Badar sebelumnya. Meskipun kaum muslimin unggul, tetapi akhirnya tetap kalah karena tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad untuk bertahan di posisi masing-masing. Selanjutnya Perang Khandaq. Perang ini kaum Quraisy dan sekutunya mengepung Madinah. Namun kaum muslim berhasil bertahan dengan menggali parit atau khandak di sekitar kota sebagai strategi pertahanan. Setelah pengepungan yang lama, kaum Quraisy akhirnya mundur tanpa berhasil menaklukkan Madinah. Pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Tapi ada syarat yang tampak merugikan kaum muslim. Perjanjian ini sebenarnya memberikan keuntungan jangka panjang karena mungkin penyebarannya Islam lebih luas. 2 tahun kemudian, pada tahun 630 Masehi, kaum Quraisy melanggar perjanjian. Muhammad dan pasukan muslim yang berjumlah sekitar 10.000 orang menuju ke Mekah. Penaklukan Mekah terjadi tanpa pertumpahan darah yang berarti. Muhammad membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengampuni penduduk Mekah yang dulu memusuhinya. Peristiwa ini menandai penyebaran Islam yang semakin luas di Jazirah Arab. Pada tahun 632 Masehi, setelah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan saat haji terakhirnya, Nabi Muhammad jatuh sakit. Beliau wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di rumah Aisyah, istrinya. Umat Islam sangat berduka atas kepergian Rasulullah. Tetapi ajaran dan teladan beliau terus hidup dan menyebar ke seluruh dunia.